Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, semoga yang jawab salam saya dimudahkan jodohnya sama IPK-nya di atas 3,5 ya. Amin, amin. Waalaikumsalam Bu. Amin. Oke. Oke, alhamdulillah ya pada sore hari ini walaupun cuaca sudah mulai mendung ya di saya. Tadi sih udah hujan, tapi ini sepertinya udah mulai agak mendung ya. Kalau di Bogor yang sore-sore gini petirnya lumayan ya kalau sore ya. Oke, perkenalkan nama saya Medanita Dewi Renanti, biasa dipanggil Bu Meda. Saat ini selaku sekretaris program studi informatika dan selaku koordinator mata kuliah aplikasi komputer gitu ya untuk semua prodi. Nah, bisa dipanggil ini ya, Bu Meda aja. Nah, ya. Saya asal dari Banyuwangi, ya, ujung Jawa Timur. Mulai di Bogor ya, mulai kuliah ya tahun 2001 ya. 2001 udah pada lahir kan ya? Belum, baru Belum, lahir. Bu. Oh, belum 2002. lahir. Aduh. Lahirnya tahun Proses nih, berapa ini? proses. Lagi proses, Bu. 2002 Ibu. 2002, Bu. 2002 Ibu. Oh, Masya Allah ya. 2002. Berarti usianya berapa nih ya? 18 tahun. 18, Bu. 19 Ibu tahun sekarang. 19. Sudah sweet, udah Bu. sweet 17 ya? Sudah Bu. Oh, udah, oke. Boleh saya share screen ya, Dek ya? Materinya ya. Ya boleh Bu. Oke ya. Kalau suami asli Sunda ya. Jadi Jawa Sunda ya. Oke, sekarang saya masuk ke materi yang ketiga ya, kita ya. Sistem software sudah kemarin, sekarang masuk ke application software. Sebentar, ini saya mau share screen dulu Evitanya. Dek, Evitanya sering dikunjungi kah, Dek? Halo? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Kunjungi kan ya? Sudah terlihat Sudah, Bu. Evita saya? Sudah ya? Oke, ini nama saya Sudah, udah Ibu. di sini ya. Ini saya. Nah, di setiap topik ya dalam course tersebut sudah ada video sama materinya, bisa kalian unduh dan kalau tidak jelas ditanyakan di grup. Jadi jangan diem ya, supaya kita bisa apa nih kira-kira nggak pahamnya di bagian mana termasuk saat praktikum ya. Oke. Langsung ya tadi ya, sudah kelihatan PPT-nya sekarang yang tools, app, devices, and the impact of Sudah technology? Ibu. Sudah ya? Oke. Saya review dulu ya, Dea, materi minggu lalu ya. Tentang software. Oke. Software terbagi menjadi berapa? Apa itu software? Nah, software bukan perangkat lunak ya. Itu bahasa Indonesianya ya. Apa itu software, Dek? Instruksi yang dimasukkan ke dalam komputer gitu ya. Bagaimana sih komputer itu melakukannya gitu ya. Oke, software itu perintah instruksi ya. Nah, dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? 2 gitu kan ya kemarin ya. Apa 2 itu? Dia masih ingat? Apa? Sistem software. Terlihat nggak slide saya? Terlihat, Bu. Lihat Bu. Lihat, Ibu. Dilihat ya, nanti saya ngejelasin kalian tidur tarik selimut ya. Enggak ya? Oke, sistem software sama application software ya, application software. Ini kurang lebih. Nah, minggu lalu sudah dijelaskan ya mengenai sistem software, ada apa saja? Ada sistem operasi, operating system dan program utilitas gitu ya. Nah, sistem operasi ini tugasnya ngapain? Dia sebagai seorang sutradara ya, mengendalikan semua pemainnya, mengatur. Sama seperti seorang manajer ya, mengontrol tuh kegiatan perusahaannya ya. Dan sistem operasi juga sebagai seorang pramusaji ya, jembatan antara tamu di restoran dengan bagian dapur. Nah, sama. Sistem operasi juga sebagai penghubung antara user dan hardware gitu ya. Pertanyaan saya simpel. Kalau kita menggunakan application software ini tanpa sistem operasi bisa jalan nggak, Dek? Tidak bisa Bu. Tidak, Ibu. Jadi harus ya. Enggak, Bu. Jadi di sini sistem operasi baru kita bisa menggunakan application software. Gitu. Nah, ini
Ada berapa jenisnya? Ada 4 sebenarnya ya. Yaitu apa aja Bu jenisnya? Ada yang kita sebut dengan kategori bisnis atau kalau di slide ini namanya productivity ya, productivity ini. Nah, productivity application ya, sama aja sebenarnya. Kemudian kategori yang kedua adalah graphic and multimedia gitu ya. Atau media software. Nah, ini yang saat ini sering kita gunakan ya. Kemudian kategori ya personal kita gitu ya, personal individu sama kategori communication. Nah, ada juga personal ini ditambahkan kategori home, personal atau education. Ini ya, kurang lebih seperti ini pembagiannya. Ya, ini kemarin sudah ya minggu lalu, sekarang kita fokus ke sini. Ada 4 ya. Oke, saya print preview ya. Terlihat ya, Dek ya? Bu, bahasa Inggris iya. Sekalian belajar ya. Bu, nggak ada bahasa Sunda atau Jawa, belum diterjemahkan. Mungkin ada yang bisa menerjemahkan di translatornya ya. Oke, tadi ya saya sebutkan bahwa ini memuat suatu instruksi. Jadi kalau belajar komputer itu yang penting kalian paham maksudnya, maknanya, nggak harus sama persis kok nanti kalau ujian ya. Artinya yang penting kita paham, karena kita bukan untuk menghafal ya. Dan sering kita gunakan, artinya sering kita temui bahasa-bahasa yang mungkin saat ini sudah familiar ya dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi saat pandemi ini kayaknya kalian sudah sering menggunakan aplikasi ya. Kemudian mengatakan ya bagaimana sih komputer harus bekerja dan bagaimana melakukannya. Apa yang harus komputer lakukan gitu ya dan bagaimana melakukannya. Nah, di sini beberapa contoh ya program and apps yang mungkin sudah kalian sering gunakan. Contoh yang paling mudah, kalau kalian mau nyari lokasi tertentu, oh pakai Google Map ya Bu ya, oke gitu ya. Kemudian ngedit foto, nah ini pinter nih. Coba di kolom chat, kalau ngedit foto pakai apa? Nah, supaya cantik, kring, mulus wajahnya, pakai Beauty and Plus ya, Make Up Plus, apalagi? Pakai PixArt, pakai Lightroom, ada Snapseed, ada apa lagi? Yang sering kalian gunakan apa? Terus di chat dong. Terus di chat. Udah ya. Kalau buat apa lagi ya? Bikin animasi pakai apa, Dek? Yang sering kalian gunakan. Halo? bikin video deh. Bikin video pakai apa? Kalau pakai animasi Insut, foto Bu, ada insut. Insut, oke. Apa lagi? CapCut, apa sih buat TikTok itu, Bu? CapCut. Ya, CapCut. Oke. Story, Video, Bu. video pakai apa? KineMaster. VN, Bu, VN. After Effect. After Effect. Oke. Deh ini ada lautan. Kalau supaya bergerak, ini kan teks tetap ya. Dia statis. Gimana supaya lautnya bergerak? Nah, pakai apa? Ada yang tahu? Pernah pakai Zoetropic? Pernah? Belum. Nah, ini pakai ini. Gitu ya. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang memang membantu kita ya. Contohnya saya kemarin buat udah ada di Evita ya, aplikasi penerjemah tangis bayi. Jadi, ada yang sudah punya bayi? Adik bayi mungkin? Jadi kalau bayinya nangis, kita tinggal rekam gitu ya aplikasinya, kemudian akan tampil. Outputnya apa? Ada di Play Store, download gratis ya, namanya Matsas. Nah, itu saya pakai voice recognition ya, pengenalan suara. Kemudian dia memproses ya untuk jarak terpendeknya. Alhamdulillah sudah diunduh oleh 149 negara. Ya. Udah ratusan ribu ya yang download. Oke, lanjut ya. Itu custom ya, berarti dirancang untuk keperluan khusus. Oke ya. Nah, software yang ada saat ini itu variasinya sangat banyak ya, mulai dari yang custom, retail, web application, ada yang mobile app, mobile web app. Anak saya udah mulai senang bikin coding gitu ya, bikin program jadinya ini ya, kita ekspor lagi gitu ya. Ya, tujuannya buat apa? Buat bermanfaatnya lebih banyak gitu ya. Jadi aplikasinya supaya bermanfaat bagi orang lain. Nah, open source. Kalau open source apa, Dek? Softwarenya kita perlu bayar nggak kalau open source? Enggak ya? Free. Tapi untuk hak ciptanya masih dipegang oleh yang membuat ya.
Kalau yang license ya kita harus bayar. Nah, tugas kalian minggu depan ya, nanti saya tanya ya. Apa sih maksud dari shareware, freeware, sama public domain software? Contohnya apa? Jadi sebutkan 3 tadi ya kategori variasi dari software, kemudian contoh softwarenya apa? Contoh tadi open source, software yang bisa kita gunakan secara free gitu ya. Contoh softwarenya apa? Kalau misalnya di sistem operasi apa, Dek? Ada yang tahu? Apa? Yang free, yang open source? Ada? Ada yang tahu? Linux? Kemarin dijelaskan Linux? Halo. Ya, suaranya masih terdengar? Ada, Bu. Bu. Mozilla bukan, Bu? Linux. Rehan, Linux maskotnya apa ya? Ikonnya apa? Rehan? Penguin ya, Bu? Ya, penguin ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita bahas kategori yang pertama. Productivity application. Nah, ini ya membuat kita penggunanya lebih efektif dan efisien ya. Membuat suatu pekerjaan, produk, baik di rumah, di kantor, maupun di sekolah. Nah, pertanyaan saya simpel. Beda efektif sama efisien apa nih? Bukan tulisannya ya. Kalau efektif itu apa? Efektif, ada yang tahu? Mungkin Resti? Apa? Efektif itu sesuai dengan Kalau efektif itu sesuai dengan tujuan, Bu. hemat source. Sesuai dengan harapan Ibu. Ya, baik waktu, tenaga, biaya. Jadi kalau efektif itu sesuai tujuan. Misalkan mau cari tas, ya udah cari tas. Dapat nggak? Kalau dapat ya berarti efektif. Kalau efisien, waktu, tenaga, biaya, semua Waktunya, Bu. itu harus disesuaikan. Ya. Oke, kita lihat nih. Apa aja ya? Mulai dari word processing sampai enterprise computing. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, dengan adanya aplikasi tadi, user ya bisa membuat project, ya, meng-create, edit, format, save sampai distribusi. Oke, contoh di sini adalah software pengolah kata, mengizinkan user untuk membuat dan memanipulasi dokumen, ya. Kalau sekarang undangan digital udah jarang ya, undangan biasa udah jarang ya. Sekarang orang mainnya undangan digital. Nah, kalau di Word itu ada dulu sekarang ya, namanya mailing list, surat undangan banyak ya. Biasanya labelnya kan berubah ya. Nah, dengan adanya perubahan itu kita bisa memanai ya bahwa sebenarnya teknologi itu cepat banget majunya. Kalau kita nggak ikuti perkembangan ya akan susah. Contoh paling mudah, gimana buat undangan digital yang mudah, bisa pakai Canva gitu kan ya? Jago main Canva-nya? Ya, bisa buat sertifikat, bisa buat macam-macam ya. Oke, kalau di Word juga ada namanya track change ya untuk mengoreksi tulisan. Nah, jadi nggak usah ini lagi ya pakai ballpoint, kertas gitu ya. Kita bisa langsung koreksi di sana. Oke. Nah, kemudian presentation software. Jadi kita bisa membuat suatu poin-poin ya. Nanti pada saat melakukan presentasi yang membantu kita. Nah, kalau sekarang sudah mulai ini ya, PowerPoint itu dimaknai dengan suatu desain yang cukup hebat gitu ya. Sampai bisa membuat suatu karya macam-macam. Bisa untuk visualisasi data, bisa untuk desain dan yang lainnya ya. Bisa untuk juga feed atau konten di IG kalau saat ini ya. Oke, powerful. Oke, spreadsheet. Nah, nanti kita belajar ya. Oke, di sini mengizinkan kita untuk melakukan organisasi. Ya, nanti ada kolom, ada baris, kita lakukan suatu perhitungan. Ya, mulai dari yang sederhana statistika sampai ke analisis data. Nanti ya di praktikumnya. Oke, praktikumnya hari apa, Dek? Halo? Kamis, Ibu. Hari Kamis, Ibu. Oh, besok. Bu. Ya. Kamis, Bu. Ya. Kemudian database.
Nah ya, softwarenya apa Bu? Di antaranya ada Microsoft Access, itu yang Microsoft punya ya. Ini contohnya nih, interface-nya. Kemudian Oracle, SQL Server, banyak ya, MariaDB, Postgre, dan seterusnya. Nah, contohnya apa namanya ya, penggunaan database. Kalau kalian pernah cari buku ya, misalkan di online book gitu ya, di online yang lainnya, kita bisa mencari berdasarkan pengarang, penerbit. Nah, itu kita ada database-nya dianya. Atau paling mudah kalian pakai search engine Google. Pernah pakai ya, search engine Google ya. Nah, itu kita juga salah satu penggunaan dari database gitu ya. Nah, jadi memudahkan kita melakukan suatu pencarian ya terstruktur. Note taking software, jadi aplikasi yang kita bisa melakukan pengetikan ya, pengetikan tulis ya secara ini ya soft file. Jadi kita tidak secara hard itu ya, apa namanya kertas lagi. Nah, ini yang saat ini harus kita gunakan ya. Kalau orang yang suka lupa gitu kayak saya misalnya. Kalau udah banyak janji harus diingatkan ya. Takutnya lupa ya. Nah, ini memudahkan kita ya membuat suatu schedule. Nanti otomatis muncul di handphone kita ya sebagai reminder. Nah, kemarin ada pada saat kolokium itu mahasiswa ngundang saya, ternyata IM-PM-nya salah. Jadi jam 11 malam bunyi gitu ya. Saya kaget loh kalau kuliah jam 11 malam ya. Nah, ini kalian bisa gunakan ya, Dea, supaya ingat misalkan jadwal pengumpulan tugas. Nah, ini harus di-set gitu ya. Berikutnya ada software suite. Apa itu software suite? Jadi software yang sudah dikemas dalam satu paket, satu unit. Contohnya Microsoft Office. Isi Office ada apa dalamnya? Ada Word, ada Excel gitu ya. PowerPoint. Ada Access. PowerPoint. Dikemas. Itu namanya software suite ya. Kemudian project management software. Nah, ini aplikasi cukup powerful juga. Dia mengizinkan user untuk membuat perencanaan ya, jadwal, tracking sampai ke biaya. Contoh gini, kalau kalian mau buat apa ya? Misalnya apa? Kalian mau bisnis apa sih? Masuk ke MAB mau bisnis apa? Pertanian, Bu. Di Ikan bidang hias. pertanian. Apa? Pertanian. Contohnya apa? Durian. Durian. Oke. Mau bikin kebun durian, Bu. Oke. Kebun durian tuh nanti nggak hanya masukkan durian, tapi bisa untuk foto-foto, Bu. Oke, berarti ada spot-spot yang instagramable ya. Nah, kita buat tuh perencanaannya. Dimulai dari misalnya pembersihan lahan. Oke, kemudian ngapain? Sumbernya, resource-nya siapa aja? Orang yang mengerjakan. Waktunya berapa bulan gitu ya. Nanti kalau misalnya dia nggak sesuai tuh, Dek. Misalnya nggak sesuai itu misalkan gini. Ya, misalnya resource-nya nggak sesuai. Kita maunya 3 bulan, tapi cuma 4 ternyata nanti dikasih basis deh. Ada namanya critical task ya. Oh, ternyata kalau mau 3 bulan ya harus nambah orang gitu ya. Dia ngasih tahu software-nya ya. Oke, bidang akuntansi ini masuk ke productivity application. Finance, legal software, tax preparation sampai ke dokumen management software. Ini aplikasi yang memudahkan kita untuk mendistribusikan suatu dokumen, ya, melakukan pencarian, gitu ya. Nah, untuk di perusahaan-perusahaan besar, memang kita pasti menggunakan ini ya, bagian unit-unitnya diantaranya pada software untuk di bagian HRD, accounting, engineering, sampai ke bagian IT. Jadi semuanya saat ini memang komputer sebagai tools device ya, membantu kita untuk tadi meningkatkan produktivitas. Contoh kalian paling mudah deh. Kalau dulu misalnya belanja offline ya, kita harus datang gitu kan, nungguin. Sekarang sudah ada aplikasi berbagai macam lah ya. Entah dari Gojek, kemudian Grab dan seterusnya ya, memudahkan kita tinggal klik-klik oh langsung. Tapi nggak enaknya jadi mager ya. Harus banyak gerak ya. Oke, kategori kedua graphic and multimedia ya atau media software. Nah, ini beberapa softwarenya sudah sering kita gunakan sebenarnya ya. Contoh, kalau kalian nanti merancang tadi kebun durian, di mana? Misalkan kebunnya berapa luasnya. Setelah itu apa namanya spot-spotnya apa aja, rancangannya, desainnya untuk yang physically-nya ya. Kalian bisa menggunakan CAD, Computer Aided Design
menggunakan apa? Ada yang tahu? AutoCAD ya. Itu softwarenya kalau yang untuk kayak ini ya, resmi gitu ya, legal itu harganya sekitar 150 jutaan, lumayan mahal ya. Oh, saya murah, Bu. Ya, ini ya. Tidak resmi ya. Oke, ada juga kategori desktop publishing software, pen or image editing software yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini foto editing, video and audio editing. Nah, ini juga kalau ngedit juga yang smooth ya, supaya agak-agak ya bagus tampilannya ya. Kadang kita kalau misalnya ada foto, kemudian video, kemudian kita gabungkan dengan animasi dan seterusnya, kita butuh skill untuk melakukan editing. Oke, bikin multimedia. Nah, ini anak saya sedang ini nih ya, lagi senang buat game gitu ya. Ada softwarenya ya. Paling mudah pakai Scratch ya. Nah, ini kita bisa memasukkan teks, grafik, audio, video, kombinasinya gitu ya. Namanya multimedia. Atau buat web di sini kalau CMS-nya, CMS itu Content Management System-nya ya, sudah banyak ya. Kalau kalian mau bikin web dengan cara yang sangat mudah sekarang ya, nggak harus ngoding beneran kayak anak informatika ya. Oke, kalian nih kalau mau lihat video, audio, musik ya, atau video bisa menggunakan media player ya. Contohnya apa deh? Di sini ada apa? Rap ya. Ada lagi kalian suka pakai apa? Misalkan Windows Media Player mungkin ya? Burning software. Jadi burning itu istilah kalau kita copy dari apa? Dari komputer ke optical disk, bisa CD, bisa DVD. 3 yang harus punya, CD-nya gitu ya, kemudian software-nya sama hardware-nya ya. Oke, kategori ketiga personal interest application ya. Ini sangat banyak saat ini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lifestyle ya. Misalkan untuk kehidupan kita ngecek apa kesehatan kita, kemudian yang mau langsing mungkin ya, yang mau sehat, ada apa? Ada yang tahu mungkin? Ngecek misalnya kadar air dan seterusnya gitu ya, kalori, nah, medical application, entertainment sampai ke education ya. Yang keempat tadi kategorinya communication application. Ini kita sedang komunikasi ya menggunakan jaringan internet. Nah, ini salah satu nih ya, Zoom sebagai aplikasi untuk komunikasi. Yang lainnya buat apa, Bu? Ya. Ini ya blog, browsing, chat, email sampai ke web feed, video conference gitu ya. Nah, berikutnya tools-nya ya untuk keamanan. Firewall itu bentuknya bisa software dan atau hardware untuk melindungi komputer kita ya dari gangguan. Nah, ada juga yang khusus software ya, antivirus program. Yang bagus yang mana, Bu? Yang bagus yang diupdate. Ya, jadi kalau kalian punya antivirus apapun harus senantiasa diupdate gitu ya. Nah, ada juga nih kalau kalian lagi nge-net kadang suka muncul iklan-iklan nggak jelas gitu ya di komputer kita. Nah, ada spyware sama adware, kalian bisa menghapusnya deh ya. Kadang kan kita mengganggu aktivitas ya. Pakai yang spyware remover atau adware remover ya. Oke, ini contoh yang lainnya ya, beberapa yang bisa kita gunakan untuk ya membantu kita lebih nyaman kita menggunakan komputernya. Oke, file manager. Nah, di sini suatu tool yang dapat kita melakukan organisasi file. Contohnya apa? Sering kita gunakan Windows Explorer ya. Mulai dari pembuatan folder gitu ya, file, kita ngapus, rename, ya, mengubah hierarki, kita gunakan. Pencarian, ya, pencarian ini kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan ya, bisa mencari berdasarkan ukuran file, tanggal, atau extension file. Misalnya mencari file gambar, berarti misalnya .jpeg gitu ya kalau di Windows Explorer tadi ya. Nah, bisa juga kita mencarinya apa? Ya, banyak ya, mencari aplikasi, mencari kontak, dan seterusnya. Oke, ini untuk melihat foto, image viewer, sama untuk melakukan uninstall program ya, ada di control panel ya, uninstaller. Nah, ini di screen up untuk melakukan pencarian dan penghapusan file yang nggak diperlukan lagi. Contoh, kalian habis nge-net ada case-nya, atau
ada file-file yang memang nggak diperlukan. Kalau itu kita ada gitu ya, biasanya ya mengurangi tadi source ya, storage kita gitu. Nah, ini defragmenter. Kalau kita belajar nanti di penyimpanan ya, storage ya, hard disk tuh gini deh, dia nyimpennya per track, ini namanya track, ya lingkaran-lingkaran ini, dibagi per sektor. Nah, gini ya. Kadang kalau kita menyimpan, itu bentuknya seperti ini. 1, 2, terus seperti ini. Ya. Nanti supaya rapi lagi, ya rapi supaya cepat, kita lakukan defragment. Di mana Bu adanya? Kalau di komputer kita, kalian bisa klik kanan, nanti ada analyze ininya, hard disknya, ya. Oke, ada screensaver, kemudian ada file, ya, file compression tool. Contohnya bisa kita pakai zip sama rar, ya. Ada juga untuk melakukan pemeliharaan terhadap PC, ya. Ini bisa ada yang offline. Oke, berikutnya ini yang penting juga, karena kita sekarang sudah banyak menggunakan komputer ya, segala aktivitas kita, biasakan melakukan backup tool, restore tool ini penting. Jadi kalau file kita hilang, ada yang ngambil, sekarang banyak ya hacker, kita masih punya cadangannya. Ya, oke, materinya itu application software. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Atau masih malu-malu nih? Ada yang daerah NTB, NTT nggak? Halo. Ada, Bu. Jawa Barat semua. Oh, ini Jawa Barat. Oh iya, ini yang Sukabumi ya. Sorry, lupa. Iya, Bu. Daerah mana kebanyakan ya? Sukabumi semua. Bogor. Bogor, Sukabumi ya. Oh, Poton. Poton buat ini ya. Ya, Poton buat bikin animasi yang kayak PowerPoint, bagus ya. TikTok ya, TikTok udah ada macam-macam ya. Bisa untuk edit video, Bu, bisa untuk supaya viral gitu ya. Terus apalagi nih? Ya, Poton, Yukat, oke, Premiere Pro. Udah jago-jago di semua yang edit-edit ya. VN. Oke. Sip, kalau gitu ya bisa kita explore lagi ya. Oke. Ada lagi mungkin dari forum yang mau ditanyakan? Halo? Masih malu-malu Ibu, mau nanya, Bu. Bu, mau nanya, Bu. Oh iya, Rehan sama Alvin. Rehan dulu. Oke, silakan Rehan. Bu, mau nanya, Bu, yang untuk aplikasi penghapus pop-up itu di HP ada gak, Bu? Yang tadi kan Ibu contoh untuk komputer. Di PC. Biasanya deh untuk yang seperti itu suka ada bentuknya yang app ya. Cuma saya sendiri belum pernah pakai untuk yang di handphone, karena di handphone saya hampir jarang ada pop-up yang aneh-aneh sih selama ini. Yang sering justru di laptop gitu ya. Dicoba aja deh spyware remover gitu ya, adware remover. Dicari aja, ada kok. Ya. Emang di handphone suka dapat juga, Rehan? Rehan? Halo? Maaf, Ibu, suaranya putus-putus. Dengar nggak suara saya, Dek? Halo. Dengar, Bu. Dengaran ya? Ya, kalian nanti di search aja ya, adware remover atau spyware remover untuk membantu kita ya supaya nggak ada iklan-iklan yang mengganggu kita gitu ya. Kalau saya sendiri belum pernah pakai yang di handphone, yang sudah yang di PC biasanya. Gitu. Ya. Terjawab Rehan, nanti dicoba aja ada kok. Karena handphone saya selama ini sih Baik, aman Ibu. ya. Kalau di laptop ya. Terima kasih, Bu. Kadang suka ada aja iklan-iklan yang aduh ganggu banget gitu ya. Alvin silakan. Ya, Bu. Izin berbicara, Bu. Ya, Paling aku mau nanya ini sih, sebenarnya kalau pakai antivirus atau yang lain-lain gitu, aplikasi ilegal, ya yang nggak aturan berbayar tapi jadi ilegal, itu gimana, Bu? Berbahaya nggak buat komputer atau laptop kita? Berbahayanya sih nggak begitu ya, cuman sayang aja gitu. Maksudnya kasihan. Logikanya gini, kita punya rumah gitu ya. Sebenarnya rumah ini kita mau pasang lemari gitu ya. Kalau lemari yang standar SNI gitu ya, harusnya bahannya ini gitu ya sudah ada. Tapi kita belinya yang kayu.
yang misalnya murah dan seterusnya. Itu kan pasti ada dampaknya ya, seperti rayap dan apa, dan itu bisa menjadi apa ya, mengakibatkan kecelakaan kerja sebenarnya. Nah, sama, Bu, saya office-nya kerekan Bu gitu ya, atau apa gitu ya. Ya pasti ada dampaknya ya. Artinya sih kalau misalkan secara kinerja atau apa itu enggak ada. Hanya saja memang sayang kita punya laptop bagus tapi isinya seperti itu gitu ya. Kalau sekarang di marketplace tuh banyak banget ya yang ngejual dengan harga murah gitu ya. Misalnya kemarin ada yang beli Office harganya itu berapa ya? Kalau salah 50.000 ya, dapat 1 tera gitu ya. Itu yang 365, yang Office 365 gitu. Ya, Dek, ngaruhnya sih ngaruh ya, tapi mungkin kalau misalkan buat pembelajaran gitu ya, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya, tapi saran saya memang kalau IPB kan sudah langganan ya sekarang ya dengan kerjasama Microsoft, software-software yang memang bisa digunakan untuk aktivitas akademika. Selama kalian jadi mahasiswa bisa pakai gitu. Gitu, Dek. Sayang kalau misalnya ini nggak ori gitu ya. Tapi karena memang harga software ya relatif mahal ya kalau misalkan kita hitung-hitung. Tapi untuk kedepannya gitu ya, kalau sayang dengan device kita, saran saya memang pakai yang ya sesuai gitu ya, yang ori. Dan kalau misalkan kita, Bu, nge-crack itu ilegal ya? Iya, ilegal. Kalau dalam IT ya itu tindakan apa ya, kalau kita bilang lebih ke arah keamanan ya, keamanan ilegal itu dampaknya ya kalau misalkan kita dituntut ya bisa aja gitu. Tapi kembali lagi ya, untuk yang kita gunakan tujuannya buat apa gitu. Gitu ya Alvin ya. Ada lagi dari forum? Baik Bu, terima kasih Bu. Sami-sami. Ada? Dari forum? Ardianto. Oh iya Ardianto, silakan. Kok kecil ya suaranya ya? Oke, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardianto Pantradewo dari MAB IP2. Ingin bertanya Bu, Ya. Misalkan kita sudah menghapus file nih ya dari file Explorer gitu, terus kan itu misalkan foto, video atau filenya itu pindah ke recycle bin. Nah, dari recycle bin itu file tersebut, kalau misalkan kita hapus lagi gitu, kita bersihin recycle binnya, file itu larinya kemana ya Bu? Apa hilang begitu aja atau gimana? Iya, kalau kalau misalkan dalam hard disk ketika sudah dihapus kayak tadi ini Dek, saya share screen lagi ya, dia udah nggak ada. Kalau yang sudah dari recycle bin terus kita permanen ya, permanently. Nah ini yang tadi kelihatan nggak ini? Kelihatan? Ada Bu. Lihat Bu. Ya. Nah ini, jadi kalau misalkan kita udah hapus ini kan awalnya dia penuh ya, ini kan awalnya penuh nih. Ini kok bolong-bolong Bu ya, mungkin ini ada file-file yang sudah kalian hapus gitu. Lokasinya seperti itu. Nah kemudian kita ada fragmen nih, sama lah kalau kalian punya lemari baju gitu ya. Kadang kalau kuliah teh buru-buru Bu, maksudnya pokoknya masuk lemari aja supaya rapi. Kadang kan kita naruhnya asal gitu ya. Nah ada kalanya kita lakukan perapihan lemari. Nah sama, kita lakukan perapian hard disk nih supaya ya bagus lagi nih gitu. Dan ini mempercepat kita pencarian daripada gini kan bolong-bolong nih, ada yang bolong gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Kalau udah terus gini ada pertanyaan mungkin ya, Bu kalau file yang udah hilang bisa dikembalikan lagi nggak? Bisa, asalkan belum diisi dengan yang lain. Ini contohnya ya. Ketika ini sudah diisi, ini kan misalkan dihapus, terus diisi lagi sama yang lain, ya yang sektor sekian, batch sekian, ya isinya yang terbaru ini. Kecuali kalau belum pernah dilakukan, apa istilahnya ya, belum diisi oleh yang lain, itu bisa dikembalikan. Saya pernah kok ya, waktu itu filenya udah ini, hilang, udah dihapus, ya karena memang belum pernah dilakukan perpindahan lokasi ya, di situnya, bisa diamankan. Gitu. Gitu ya, Dek ya? Baik, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Dari forum? Cukup? Ya, kalau cukup, kalau ada mau diskusi boleh ya ke grup. Nanti saya balas. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai kita kuliahnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, semoga sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.